Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Adi Punya Channel. Kali ini tanggal 13 Februari 2026, setelah Jumatan, kami memulai perjalanan touring menuju pesisir selatan Jawa dengan satu tujuan utama, yaitu menikmati seafood juara khas Cilacap. Deru mesin mulai mengiringi langkah kami, meninggalkan hiruk-pikuk kota, menyusuri jalan panjang penuh cerita dan kebersamaan. Tujuan akhir kami adalah pantai Teluk Penyu, surga seafood di Cilacap. Namun, sebelum sampai ke sana, kami memilih bermalam terlebih dahulu di pantai Pangandaran untuk menikmati senja, debur ombak, dan mengisi energi untuk perjalanan esok hari. Ini bukan sekedar touring, ini tentang perjalanan, persaudaraan, dan rasa syukur di setiap kilometer. Yuk, ikuti perjalanan kami. Gas pelan tapi sampai. Nikmati ceritanya. Rombongan pertama yang terdiri dari Abdul Aziz, Bang Roni, Eko, Adi, Yudi, dan Haji Edi meluncur lebih dahulu. Keesokan harinya, Asep, Ilham, Rudi, dan Abah Kewoy menyusul untuk bergabung. Meski perjalanan harus ditemani hujan dan jalanan basah, hal itu sama sekali tidak menggugurkan niat kami untuk terus melaju dan menuntaskan perjalanan ini. Kami memilih rute melalui Sapan, Garut, Tasikmalaya, dan Banjar hingga akhirnya tiba di Pangandaran. Meski rute ini sedikit memutar, kami sengaja menghindari jalur nasional yang kami prediksi akan lebih padat karena bertepatan dengan long weekend. Pukul 22 malam, akhirnya kami tiba di villa. Rasa lelah jelas terasa setelah seharian di jalan. Namun justru itulah nikmatnya perjalanan. Tanpa banyak kata, kami bersiap beristirahat, memejamkan mata lebih awal agar esok hari bisa bangun dengan tubuh lebih segar dan semangat yang kembali penuh untuk melanjutkan petualangan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya ada di kampung turis Pangandaran. Ini sudah ada pelang nama sekarang teh. Tuh, kampung turis. Kebalik ya. Tuh.
Kampung Turis Pangandaran. Dia nanya, aku berapa, kelahiran tahun berapa? Saya tahun ini 46 katanya. Terus saya, ini mah masa kosong gini mah. Cuma bantal kurang berapa kasur disengaja aku tuh yang ada bisa masuk 8. Ini mah bebas ah. Banyak pohon kelapa di sini. Kondisi saat ini 14 Februari 2026 di pantai barat. Ini posisinya. Udah dipasang paving. Nih. Tuh lihat. Udah dipasang paving di depan hotel Coffee and Eatery, bukan hotel ya. Sora Sore. Tuh. Pantai Pangandaran, pantai barat Pangandaran ya. Seperti ini penampakannya. 1, 2, 3. Itu mah Mas Oki kayaknya. Oh iya, oh itu. Itu kayaknya Mas Oki. Ada ikan juga, Oh, ikan mah itu mah di situ. Emang di situ tempat dulu aku beli ikan di situ. Dulunya ya. Itu yang led. Iya, iya, iya. Ya, ada situ. Pantai Pangandaran ini selain pasir pantainya yang landai dan ombak yang relatif bersahabat, Pangandaran juga dilengkapi berbagai fasilitas wisata, mulai dari penginapan, villa, hingga kuliner laut yang mudah ditemukan di sepanjang pantai. Tak jauh dari pantai terdapat kawasan cagar alam yang menyuguhkan hutan, satwa liar, dan spot trekking ringan yang menenangkan. Bagi para pelancong dan rider, Pantai Pangandaran bukan hanya tempat singgah, tapi tempat mengistirahatkan badan dan pikiran setelah perjalanan panjang. Suasana malamnya yang tenang dan udara laut yang sejuk menjadikannya lokasi ideal untuk bermalam, mengisi energi sebelum kembali melanjutkan perjalanan esok hari. Sebentar lagi kami akan tiba di Cilacap, sebuah kota pesisir Jawa Tengah yang memiliki karakter kuat dan sepanjang sejarah panjang. Cilacap dikenal sebagai salah satu kota pelabuhan penting di pelabuhan selatan Pulau Jawa, dengan nuansa laut yang terasa kental di setiap sudutnya. Kota ini dikelilingi perairan Samudra Hindia, sehingga hasil laut menjadi salah satu kekayaan utamanya. Tak heran jika Cilacap terkenal dengan seafood segar dan cita rasa khas. Sederhana namun kuat, mencerminkan kehidupan masyarakat pesisir yang bekerja keras dan bersahaja. Selain kulinernya, Cilacap juga memiliki ikon wisata bahari seperti Pantai Teluk Penyu yang menjadi tempat favorit menikmat angin laut, kapal nelayan, dan panorama pulau Nusa Kambangan di kejauhan. Perpaduan antara alam, budaya, dan kehidupan pelabuhan menjadikan Cilacap kota yang unik dan berkarakter. Ini adalah menu yang Bagi kami, Cilacap bukan sekedar tujuan akhir perjalanan, tetapi penutup sempurna dari touring panjang. Tempat melepas lelah, menikmati hasil laut terbaik, dan mensyukuri setiap kilometer yang telah kami lalui. Angin enak ya. Angin aduh, bawa.
Udang tepung. Kata jeding saya nggak beres-beres katanya. Eko, Yuk. itu ABT nyusul. Hujan turun tanpa aba-aba. Langit gelap, jalanan basah, dan jarak pandang semakin terbatas. Namun, gas tetap terjaga, fokus tak tergoyah. Air hujan membasahi jaket dan helm, bukan untuk menghentikan perjalanan, melainkan menguji kesabaran dan kekompakan di jalan. Di balik derasnya hujan, ada semangat yang terus menyala. Karena touring ini bukan tentang cuaca yang bersahabat, tapi tentang niat yang tak pernah surut. Basah boleh, lelah iya, tapi melaju tetap pilihan. Karena setiap kilometer yang dilalui di bawah hujan akan selalu jadi cerita paling jujur dalam sebuah perjalanan. Kayak jajanan apa? Nyoklat. Tapi duduknya enak. Dia angkat tengah, buat ngilam aja. Kita bisa duduk. Ayo. Gini aja, satenya 1, 2, 3, 4, 5. Sate kambing 50 gitu. Sate ayam 10. Ini yang sop itu siapa? Sop buntut. Yang punya ini nih. Gulai kambing saya. Oke, terus kambing. Oh, sop ada situ ya? Saya gulai kambing. Itu kambing. Gulai kambing kayak. Sop kambing ayam. Angkat dong. Pemajikan anak, orang atau pemajikannya. Sate galunggung 2. Terus apalagi ya yang perlu disampaikan, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman ya apa atau itu loh. Jembatan ini memiliki desain untuk sebagai jembatan pelengkung baja tanpa pilar yang menonjol di atas sungai Cijulang, sehingga terlihat modern, megah dan sangat layak dijadikan spot foto atau konten media sosial. Fungsinya, jembatan Sodongkopo menghubungkan kawasan Nusawiru dengan area pantai Batu Karas yang sebelumnya harus ditempuh dengan jalur memutar melalui Green Canyon. Dengan hadirnya jembatan ini, perjalanan dari satu titik ke titik lainnya bisa dipangkas dalam hitungan menit, sehingga akses wisata dan mobilitas masyarakat
semakin cepat dalam hitungan menit. Efektif dan nyaman. Ukuran jembatan ini adalah panjang sekitar 140 meter. Tenggorokan mulai kering, konsentrasi mulai sedikit pudar. Maka dari itu kami putuskan untuk beristirahat di warung Kang Dani, di depannya Pacuan Kuda Pangandaran. Lokasi ini tepat di depan pantai atau tepat di depannya Pacuan Kuda. Ada satu tradisi unik yang jarang ditemui di tempat lain, yaitu pacuan kuda di atas pasir pantai. Kegiatan ini biasanya digelar pada waktu-waktu tertentu, terutama saat acara budaya, perayaan daerah, atau agenda wisata besar. Berbeda dengan pacuan kuda di arena khusus, pacuan kuda di Pangandaran memanfaatkan hamparan pasir pantai yang luas dan padat, menjadikannya lintasan alami yang unik dengan latar belakang laut lepas. Perpaduan derap kaki kuda, debur ombak, dan sorak penonton menciptakan suasana yang khas dan penuh energi. Pacuan kuda ini bukan sekedar hiburan, tetapi juga bagian dari tradisi dan kearifan lokal masyarakat Pangandaran. Ajang ini menjadi sarana silaturahmi, pelestarian budaya, sekaligus daya tarik wisata yang selalu dinanti pengunjung. Bagi wisatawan, menyaksikan pacuan kuda di Pantai Pangandaran memberikan pengalaman yang berbeda. Sebuah tontonan budaya yang memadukan kecepatan, ketangkasan, dan keindahan alam pantai selatan. Tapi sangat disayangkan, sekarang jarang ada pacuan kuda. Entah kapan akan diadakan kembali. Halo, brother. Gimana nasibmu, brother? Naon mana ini? Pangandaran lewat tukang. Ayo kemarin aja. Pagis nih. Pagis.
lagi Bu. Mantap. Enak. Makan kerupuk di pantai selatan. Udah. Bu, 2 lagi, Bu. Saha ieu Abdi. Nih, Ham yang senior dulu, Ham. jeruk. Nih. Ludi. Pak Ludi.